Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik para santri yang saya banggakan, sampai dengan mau naik ke mimbar ini saya itu masih belum tahu mau ngomong apa, karena ini baru tadi pagi itu Bu Anis minta saya untuk ngisi lah. Saya ini kan bukan ustadz ya. Saya itu di kampung itu cuma ustadz cadangan. Jadi kalau ada pengajian ustadznya berhalangan ya saya suruh ganti gitu. Jadi kelas saya itu sebenarnya ustadz cadangan gitu. Khotbah juga begitu. Kalau ada yang berhalangan hadir, saya suruh ganti. Jadi ustadz cadangan, ustadz pengganti. Nah, jadi tadi pagi mau berangkat itu saya sebenarnya punya rencana nyepeda tadi. Biasanya kalau saya ngantar Bu Anis itu saya drop terus saya muter-muter nyepeda. Saya udah siap-siap sepeda, suruh rasa nyepeda, ngisi pengajian baik. Saya kan suami takut istri gitu. Jadi kalau sudah diperintah sama istri itu nggak punya keberanian untuk menolak. Jadi ini korban suami takut istri. Tapi begini, hadirin sekalian yang saya hormati, saya mau cerita apa yang saya alami tadi malam ya. Tadi malam itu ada teman saya dari Purwokerto, namanya Mas Agus Herkamto. Dulu teman satu tim waktu saya tugas di Purwokerto. Tadi malam tuh datang ke rumah. Nah, saya ingin cerita tentang Mas Agus saja ya. Mudah-mudahan ada gunanya. Jadi dulu sebelum pindah ke Purwokerto itu Mas Agus aslinya memang dari Purwokerto. Kemudian waktu pertama kali gabung dengan tim kita, itu dia ditugaskan di Boyolali tahun 2004-2005. Kemudian sudah berkali-kali minta ke saya untuk, Mas, kok saya dipindah ke Purwokerto gitu. Dia alasannya masih punya orang tua yang sudah sepuh, harus dampingi gitu. Nah, tahun 2007 itu kebetulan ada kesempatan dia untuk pindah. Ada beberapa lokasi di sekitar Purwokerto itu yang kosong. Nah, kemudian saya ingat dia pernah minta pindah ke Purwokerto, lalu saya telepon, Mas, isih pengen pindah Purwokerto ra? Wah, yuk pengen Pak. Ya udah ya, kamu di Purwokerto. Nah, wah, senang sekali dia. Kemudian besoknya dia sudah siap-siap, sudah packing, barang-barangnya disiapin untuk balik ke Purwokerto. Saya telepon lagi, karena kebetulan ada personil kita yang kita tempatkan di Temanggung. Itu dengan berbagai alasan dia nggak mau. Dia ingin di Purwokerto. Akhirnya Mas Agus saya telepon, Mas, rasido neng Purwokerto, neng Temanggung. Akhirnya ya wis, alhamdulillah. Kan jauh lebih dekat kan dari Purwokerto ke Boyolali, lalu Purwokerto ke Temanggung kan separuhnya. Akhirnya mau. Dia bilang, wah, waktu itu saya kecewa sekali, Mas. Saya sudah bertahun-tahun ingin pindah ke Purwokerto, tiba-tiba keinginan saya itu dalam waktu 1 hari berubah jadi hanya ke Temanggung. Tapi
hadirin sekalian yang saya hormati, ternyata tadi malam dia cerita gitu bahwa nggak jadi ke Purwokerto, terus dia sempat tugas di Temanggung sekitar 2 tahun ya, karena kemudian ketemu saya lagi tahun 2009, kita gabung di Purwokerto. Jadi dia 2007 sampai 2009 di Temanggung. Ternyata di Temanggung itulah dia ketemu istrinya. Jadi dia akhirnya ketemu dengan calon istrinya, kemudian akhirnya dia menikah itu ya dengan teman satu timnya di Temanggung itu. Jadi lalu dia cerita, berarti dulu saya itu nggak jadi ke Purwokerto itu karena saya sedang diberi jalan untuk ketemu jodoh saya. Seandainya saya dulu nggak jadi dipindah ke Purwokerto, mungkin sampai sekarang saya belum nikah ya Pak. Wah ya enggak loh, jalan Tuhan itu kan macam-macam. Tapi begini, kenapa dia datang, ini cerita tentang Mas Agus ini, kenapa dia datang ke rumah saya tadi malam. Jadi dia itu biasalah, dia orang teknik sipil, kemudian dia dapat tawaran tender untuk perencanaan ruang terbuka hijau di Belitung. Nah kalau di dunia tender itu kan biasa, ada orang yang dapat tender tapi nggak punya perusahaan, lalu pinjem perusahaan orang. Ya, jadi kalau dalam istilah yang populer itu pinjem bendera gitu ya. Jadi saya punya hubungan dengan pihak tertentu, saya dapat pekerjaan. Tapi saya untuk bisa mengerjakan itu saya harus punya perusahaan. Lalu dia pinjam bendera perusahaan di Jogja. Nah, karena tender ini dikerjakan atas nama perusahaan, kan semua tagihan itu pembayaran masuknya ke perusahaan. Nah, tagihannya sudah masuk di bulan Desember, sampai hari ini dia belum dibayar. Lalu dia datang ke sini, ke Jogja itu dalam rangka nyari gitu nih, yang punya perusahaan itu untuk minta supaya pembayarannya itu bisa diterima. Sudah ketemu alamat kantornya di Jombor, tapi ternyata sudah pindah. Kemudian sejak Januari itu kan dia sudah telepon nggak pernah diangkat, SMS nggak dibales, WA nggak dibales, pokoknya susah lah. Akhirnya dia sampai harus ke sini untuk menagih pembayaran yang sudah dia terima. Ngobrol-ngobrol gitulah panjang lebar. Tapi ada satu pernyataan dia yang menurut saya jadi tergelitik gitu. Dia bilang gini, perasaan saya tidak pernah memperlakukan orang seperti ini. Tapi kenapa saya diperlakukan oleh orang lain seperti ini? Apakah kalau saya pernah memperlakukan orang seperti ini, berarti saya diperlakukan orang seperti ini kan balasan atas perbuatan saya. Nah, saya nggak pernah memperlakukan orang begini kok. Saya sekarang diperlakukan dengan cara seperti ini. Gimana ya? Dia ngobrol-ngobrol gitu. Nah, lalu ini yang barangkali kita semua sering berada dalam situasi seperti ini. Kita merasa mendapatkan sesuatu, tapi kita ini bingung loh, kok saya diperlakukan seperti ini. Dalam bahasa kita ini kan kita sebut sebagai musibah gitu. Bayangkan dia garap mengerjakan perencanaan rumah terbuka hijau itu kan dia gambar, ngitung RAB-nya, lalu dia 3 kali harus ke Belitung. Artinya modal dia untuk ke sana sudah berapa, bolak-balik. Tapi akhirnya pekerjaan dia, uang dia yang sudah dikeluarkan untuk perjalanan 3 kali ke Belitung itu
dia nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang kita mengalami satu kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang kita sering sebut sebagai musibah. Jadi kalau dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, itu kan kita yakin bahwa apa yang terjadi dan menimpa kita itu kan baik. Tapi ketika dalam persepsi kita, dalam anggapan kita, itu ada yang kita sebut sebagai musibah, ada yang kita sebut sebagai berkah. Ada yang kita anggap sebagai kejadian baik, ada yang kita anggap sebagai kejadian buruk. Apa yang membedakan? Kita anggap sebuah kejadian yang menimpa kita itu sebagai kejadian baik kalau kejadian itu sesuai dengan keinginan kita. Kita anggap sebagai kejadian buruk kalau itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi egois banget ya kita ini sebenarnya sama Allah ya. Kita yakin apapun yang terjadi Allah itu nggak mungkin berkehendak yang tidak baik kepada kita. Apa yang terjadi pada kita itu pasti harus kita yakini ini, pasti karena baik buat kita. Tapi ya tadi, kita ini yang kadang-kadang kemudian membeda-bedakan sebuah kejadian itu menjadi kejadian baik, kejadian buruk, menjadi musibah dan menjadi berkah. Sebenarnya itu kategori yang kita buat. Dasarnya adalah kalau itu sesuai dengan keinginan kita, itu kita sebut berkah. Sesuai dengan harapan kita atau menyenangkan kita, kita sebut sebagai kejadian baik. Kalau tidak sesuai keinginan kita, kalau tidak menyenangkan buat kita, itu kita anggap sebagai musibah. Kita anggap sebagai kejadian yang tidak baik. Tapi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki kebaikan atasnya, maka akan ditimpakan musibah kepadanya. Ini rada abot iki. Rada abot iki. Jadi salah satu ciri bahwa kita dikehendaki kebaikan atas diri kita, itu Allah menimpakan musibah kepada kita. Karena begini, hadirin sekalian yang saya hormati, musibah itu sebenarnya cara Tuhan untuk cara Allah mendatangkan kebaikan buat kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa kalau Allah itu akan punya dua pilihan buat kita untuk membalas dosa-dosa, membalas kemaksiatan yang kita lakukan. Yang pertama, balasan atas dosa-dosa kita itu disegerakan di dunia. Yang kedua, kita tidak dibalas di dunia, tapi nanti balasan atas dosa-dosa yang kita lakukan itu akan kita terima di akhirat. Nah, cara Allah untuk menyegerakan balasan atas perbuatan dosa yang kita lakukan adalah dengan mendatangkan musibah. Kalau kita diberi musibah oleh Allah, itu sebenarnya itu kayak angsuran gitu ya. Jadi kita itu berbuat banyak dosa, lalu kita harus mempertanggungjawabkan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dosa-dosa yang kita lakukan itu dikumpulkan misalnya sak kontainer gitu, itu harusnya kita akan terima balasan siksanya itu semuanya kita terima di akhirat. Tapi ada orang yang diberi kesempatan untuk mencicil sebagian dari dosa kita itu, kita terima azabnya, kita terima siksanya di dunia.
Sehingga nanti ketika kita harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita di akhirat, dosanya sudah berkurang. Nah, ini yang pertama. Kenapa Rasulullah mengatakan wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu? Karena sebenarnya ketika kita didatangkan musibah kepada kita dan kita bersabar atas musibah yang kita terima itu sama saja kita sedang dikurangi siksa kita, azab kita di akhirat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, musibah itu sebenarnya kan cara Allah untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas spiritual kita. Tadi ada nyebut-nyebut soal tinju gitu ya. Ya saya ngomong soal tinju. Ini mohon maaf ini kalau ngalor ngidul terus jadi soal tinju juga ya. Jadi gini, setiap atlet itu punya pelatih. Ya kan? Sehebat apapun juara dunia yang paling hebat, dia punya pelatih. Padahal pelatihnya itu kalau bertarung sama atletnya, kalah pelatihnya. Coba pelatihnya Muhammad Ali itu suruh tinju sama Muhammad Ali, kalah. Pelatihnya Mike Tyson suruh bertinju sama Mike Tyson, kalah itu pelatihnya. Nah, tapi setiap atlet petinju itu butuh pelatih. Sekarang pelari yang paling cepat, Usain Bolt ya, itu punya pelatih. Dan pelatihnya itu kalau suruh balapan lari sama Usain Bolt ya kalah. Loh, tetapi di dalam hidup ini untuk meningkatkan kualitas para atlet itu butuh pelatih. Pelatih itu tugasnya apa? Memberi cobaan-cobaan, memberikan tantangan-tantangan yang harus diselesaikan oleh atletnya. Yang kadang-kadang latihan-latihan yang diberikan kepada atletnya itu nggak ada hubungannya dengan kemampuan yang harus dimiliki. Misalnya, atlet tinju itu disuruh latihan lari. Loh, apa hubungannya? Memangnya petinju yang hebat itu yang larinya kenceng? Enggak kan? Petinju yang hebat itu yang berani nggak lari malah kan. Kalau lari itu kan namanya malah kalah gitu. Loh, tapi kenapa petinju malah disuruh latihan lari? Saya tadi malam bilang ke Mas Agus, Mas, mungkin ya, jenengan tuh kayak petinju disuruh latihan lari. Apa gunanya latihan lari buat saya? Wong saya ini petinju kok. Disuruh latihan lari, suruh naik gunung. Buat apa? Saya kan petinju. Petinju itu mau latihan mukul tok. Lah ya kan petinju itu dia kan yang paling penting itu pukulannya keras. Harusnya dia latihannya cuma latihan mukul. Tapi kenapa harus latihan lari? Kenapa harus latihan naik gunung? Nah, jadi di dalam kehidupan ini kita itu punya pelatih yang tugasnya adalah memberikan latihan-latihan, memberikan ujian-ujian, memberikan tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan. Siapa pelatih kita? Allah. Allah memberikan cobaan-cobaan, memberikan musibah kepada kita itu supaya kita berhasil menghadapi tantangan-tantangan yang diberikan kepada kita, sehingga kualitas spiritual kita meningkat. Seperti pelatihnya Muhammad Ali menyuruh Muhammad lari bolak-balik itu supaya kebugarannya meningkat, ketahanan tubuhnya meningkat, sehingga kemampuan bertinjunya akhirnya meningkat. Tapi nek atletnya ngeyel, aku itu tinju kok latihannya lari, ora penting. Wes kene wae to. Piye aku mau dilatih ngantemi. Nah, gitu ya. Nah, di dalam kehidupan ini
ya, kita akan meningkat kualitas kita, meningkat kapasitas spiritual kita kalau kita berhasil menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi latihan-latihan yang diberikan oleh pelatih kita. Dan di dalam kehidupan ini, pelatih kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita tantangan-tantangan hidup yang dengan begitu kita bisa meningkat kualitas spiritual kita. Karena apa? Hadirin sekalian, kita ini kan katanya orang yang baik itu orang yang sabar. Terus caranya latihan kesabaran dengan apa? Tingkat kesabaran kita itu akan meningkat, caranya gimana? Ya dengan latihan. Latihannya apa? Ya menghadapi persoalan hidup. Kesabaran kita itu tidak meningkat dengan menghafal ayat-ayat Quran dan hadis-hadis tentang sabar. Kan gitu kan? Gimana cara kalau sabar itu, kalau dengan menghafal ayat-ayat tentang sabar, dengan menghafal ayat-ayat tentang hadis-hadis tentang sabar, terus kemudian kesabaran kita meningkat? Enggak. Kesabaran kita itu meningkat ketika kita menghadapi pengalaman-pengalaman hidup. Ketika kita oleh Allah dilatih, diberi porsi latihan-latihan, dengan dibenturkan dengan masalah, dengan dibenturkan dengan persoalan, dengan didatangkan orang yang membuat kita jatuh, dengan didatangkan orang yang membuat kita bangkrut, dengan didatangkan orang yang membuat kita kecewa, dengan didatangkan orang yang membuat kita mengalami persoalan hidup. Sehingga di dalam Al-Quran itu Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Termasuk Allah menciptakan setan. Karena dengan Allah menciptakan setan, ya, kita itu punya sparring partner. Ya kan? Petinju itu kan supaya bisa meningkat kualitas bertinjunya, dia punya lawan. Nah, sparring partner kita dalam kehidupan ini adalah setan. Jadi kalau ingin meningkatkan kualitas hidup kita, itu carinya gampang, ketemu setan yang kualitasnya lebih tinggi. Jadi kalau jenengan semua ini masih dihadapkan pada tantangan-tantangan yang ringan, ya memang kualitas kita itu masih ringan. Jadi hadirin sekalian, jadi ini yang kenapa musibah itu akan menjadikan orang menjadi lebih baik? Karena musibah itu memberikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan kualitas kita. Kalau kita berhasil, maka kualitas kehidupan kita akan meningkat dan kita akan mendapatkan kesuksesan di dalam hidup kita. Kalau kita diskusi gitu ya, coba teman-teman baca atau dengar wawancara orang-orang sukses, baca buku biografi orang-orang yang berhasil. Orang yang sukses, orang yang berhasil itu paling suka dia cerita tentang kepahitan hidupnya. Pengusaha sukses itu kalau disuruh cerita, dia pasti cerita, biyen kuwi lho aku ki numpak sepeda dodolan muter. Orang pengusaha yang sukses itu kalau disuruh cerita, dia akan cerita dulu dia pernah bangkrut, dia dulu pernah ditipu orang. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia adalah orang yang berhasil menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidupnya. Sebaliknya, orang gagal itu juga suka cerita tentang kesulitan hidupnya. Iya kan? Jadi orang itu sebenarnya
Orang sukses sama orang gagal itu sama. Sama-sama suka cerita tentang kesulitan hidupnya. Cuma orang sukses bercerita tentang kesulitan hidupnya dengan bangga. Karena dia berhasil menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya. Aku mbiyen tau bangkrut, Mas, utange akeh. Wis ngono anakku loro. Udah dia cerita bagaimana dia pernah menghadapi tantangan yang berat. Dan dia cerita dengan bangga. Itu bedanya orang sukses dengan orang gagal. Wong sing gagal iki ya ngono nek kon cerita, itu ya sing diceritake kesulitan hidupnya. Tapi dia bercerita tentang kesulitan hidupnya dengan ya wis ngono kuwi, dengan perasaan malu, dengan perasaan menyalahkan karena dia ternyata menjadikan kegagalan di dalam hidupnya itu menjadikan dia menjadi orang yang terpuruk. Nah, jadi hadirin sekalian yang saya banggakan, kalau menghadapi musibah yang berat, ya berarti kita itu sedang dihadapkan pada kesempatan untuk meningkatkan kualitas kita yang lebih tinggi. Gitu. Kalau petinju itu kan gitu. Pertama naik ring yang ngadepin yang non peringkat itulah. Nanti semakin lama kalau dia mau jadi juara dia harus berani menghadapi petinju-petinju yang kualitasnya lebih tinggi. Sampai kalau dia mau juara, ya dia harus berani menghadapi juara bertahan. Dan ketika semakin tinggi kan yang harus dia hadapi musuh yang semakin berat. Jadi kalau kita dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang lebih besar, dihadapkan kepada musibah-musibah yang lebih besar, kita harus menyadari bahwa ini cara Allah untuk mengangkat derajat kita kepada makom yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Karena dengan cara seperti itulah kita akan meningkat kualitas hidup kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, kapasitas kita itu meningkat tidak dengan sekedar tahu. Kalau kita ditanya apa itu sabar, ya definisi sabar kita bisa menghafal. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersabar kita bisa menghafal. Tapi apakah ketika kita menerima musibah terus sabar, itu nggak ada hubungannya dengan soal berapa ayat dan berapa hadis yang kita hafal. Tetapi kemampuan kita untuk bersabar itu hanya bisa meningkat ketika kita bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup. Itulah kenapa kalau orang Jawa itu bilang ngilmu itu kelakone kanthi laku. Karena nggak mungkin kita sampai pada pemahaman tertentu kecuali kita melakukan sesuatu. Saya tanya nih ke santri, tahu nggak caranya nyopir mobil? Nyopir mobil itu gampang. 1, hidupkan mesin mobil. 2, injak pedal kopling. 3, masukkan persneling ke gigi 1. 4, lepaskan pedal kopling perlahan-lahan sambil menginjak gas. Tahu kan cara nyopir? Terus nih gue tangkai mobil? Gak bisa. Kemampuan nyopir itu tidak bisa kita tingkatkan dengan menghafalkan cara nyopir. Kemampuan kita nyopir itu hanya bisa berkembang kalau nyekel mobil terus latihan. Ngilmu itu kelakonnya kanthi laku, bukan sekedar teori. Nah, di dalam kehidupan kita ini, ilmu tentang kesabaran, ilmu tentang syukur, ilmu tentang istiqomah, ilmu tentang ikhlas, itu hanya bisa berkembang ketika kita melakukan sesuatu. Kalau teman-teman berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang lain membalas kebaikan kita itu dengan kebaikan, ya biasa. Kabeh wong iso. Jadi
Tetangga kita baik-baik pada kita, lalu kita berbuat baik kepada dia. Biasa. Tapi kita berbuat baik kepada seseorang, dan seseorang yang kepadanya kita berbuat baik itu mengkhianati kita. Kemudian pertanyaannya, apakah kita masih mau berbuat baik kepada orang yang sudah mengkhianati kita? Ini ujiannya keikhlasan itu di sini. Kalau setelah orang mengkhianati kita lalu kita berhenti berbuat baik kepada dia, berarti awal kawe dhewe iki le berbuat baik mergo pengin dibales kebaikan oleh dia. Ya sampai segitu tingkatan keikhlasannya. Jadi rasa syukur, keikhlasan, istiqomah, semuanya itu ikhlas itu hanya bisa berkembang kapasitasnya di dalam diri kita kalau kita mengalami kejadian-kejadian tertentu. Ya, bisnis dikecewakan orang, bisnis ditipu orang, kerjasama dikhianati. Itu tantangan-tantangan hidup yang akan kita hadapi. Persoalannya adalah sejauh mana kita mampu menghadapi tantangan-tantangan hidup kita itu menjadi lebih baik. Nah, jadi itu yang kedua. Kenapa? Kalau Allah berkehendak kebaikan atas diri kita, itu Allah mendatangkan kepada kita musibah. Karena musibah itu sebenarnya adalah cara kita, cara Allah untuk mendidik kita. Jadi saya ngambil contoh seperti olahragawan, atlet, itu ada pelatihnya. Pelatihnya itu tugasnya memberikan latihan-latihan, memberikan cobaan-cobaan, coba kowe melayu, coba kowe, itu kan diberikan pada kita. Nah, di dalam kehidupan kita ini, pelatih kita adalah Tuhan. Nah, cuma kadang-kadang ini problem kita ya. Saya tuh sering berpikir begini, kalau kita ketemu orang yang baru naik haji, ini ceritakan orang yang baru naik haji, itu kan selalu ada pengalaman-pengalaman spiritual gitu. Katanya kalau di Mekah, di Madinah itu kalau kita berbuat sesuatu itu dibalas langsung. Misalnya habis ngapain terus sandalnya hilang. Jadi sandalnya hilang itu dianggap sebagai balasan atas ngerasani. Baru ngerasani terus sandalnya hilang. Terus jadi selalu kan sering kita dengar gitu ya, orang-orang yang baru naik haji itu kalau dia mendapatkan sesuatu itu dia kemudian dianggap sebagai balasan langsung atas dosa atau kesalahan yang dilakukan. Nyilih nyilih sandale teman sak kamar ora izin terus bar kuwi sepatune ilang. Oh, aku ki. Nah, menurut saya sebenarnya situasi seperti itu ya. Situasi seperti itu bukan hanya terjadi di Mekah. Ya di sini juga bisa terjadi, cuma masalahnya kita ini secara mental gitu, secara spiritual itu tidak berada dalam kondisi spiritual seperti ketika sedang naik haji. Orang naik motor bannya bocor, muring, wah sialan. Bukan berpikir aku bar ngopo yo, kok banku bocor. Ya kan? Beda kan? Ketika di Mekah nek sandale ilang mikire ini balasan atas perbuatan apa? Nek wis ora ning Mekah mendapatkan sesuatu muring, marah. Nah, jadi Allah itu pelatih kita. Allah itu trainer kita yang akan membimbing kita. Allah itu guru kita yang akan membimbing kita untuk mencapai satu tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan tertentu dalam kehidupan spiritual kita. Masalahnya adalah di dalam hadis dikatakan
anna inda dhonni abdi. Allah itu tergantung persangkaan kita. Kalau kita menganggap Allah itu jauh, ya Allah jauh. Kalau Allah menganggap Allah itu dekat, ya Allah itu dekat. Seperti orang yang naik haji itu merasa bahwa setiap perbuatan salah langsung dibalas, berarti anggapan dia, ya, Allah itu dekat dan langsung membalas perbuatan salah yang dilakukan. Bareng wis bali ning Indonesia, kita sudah tidak beranggapan bahwa Allah itu akan membalas perbuatan yang kita lakukan. Jadi melaku terus tidak paku, wah kurang ajar sapa iki. Jadi ya karena kenapa kemudian Allah menjadi seolah-olah jauh? Ya karena kita menganggap Allah itu jauh. Yang ada dalam pikiran kita Allah itu jauh. Nah, jadi hadirin sekalian, kita harus di dalam kehidupan ini kita menerima apapun kejadian yang menimpa kita itu sebagai bagian dari cara kita berguru kepada Allah, menjadi bagian dari cara kita ditingkatkan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan seperti ini ya, seperti sebenarnya kita mau puasa gitu ya. Orang puasa itu kan hebat bener ya. Kalau kita misalnya malam-malam sahur, kemudian mungkin giginya sudah agak lubang-lubang gitu ya, sudah tua, waktu sikat gigi ternyata masih ada bahasa Jawa itu selilit ya, selilit itu jadi ada sekerat daging kecil, daging yang kita makan tadi malam itu nyelempit. Jam 7 selilitnya ini kroso terus lepas dari gigi. Kalau daging kecil itu kita makan, kalau daging kecil itu kita makan, ada yang tahu nggak? Wong itu sudah dalam mulut kita kok. Yo, selilitnya segolah ya. Jadi ada satu butir nasi yang nyelempit di gigi kita jam 7 pagi, lepas dari selempitan itu. Wah, kok ono sego ini. Kalau kemudian kalau kemudian ditelan, nggak ada orang yang tahu. Tapi orang berpuasa itu kemudian dilepeh, dikeluarkan. Karena apa? Orang puasa itu yakin bahwa apapun yang dilakukan itu diketahui oleh Allah. Berarti orang yang berpuasa itu punya anggapan Allah itu dekat. Kudune wong poso iki ora mungkin korupsi. Ya toh? Loh. Sebutir nasi yang sebutir nasi itu kalau dimakan kan tidak merugikan orang lain. Ya kan? Tidak merugikan orang lain. Kalau kita puasa itu karena sebutir nasi juga tidak menjadikan kita sing maune lemes jadi kuat, itu kan enggak. Sebutir nasi itu tidak berpengaruh apapun bagi kita, dan bagi orang lain. Tapi karena kita merasa dekat, maka kita tidak berani menelan sebutir nasi pada saat kita berpuasa. Problemnya adalah apakah setelah kita puasa situasi seperti itu masih terjadi. Nah, ini saya kira problem terbesar kita. Jadi kalau dalam ilmu sistem itu ya, di dalam ilmu sistem itu kan ada indikator input, ada indikator proses, ada indikator output, ada indikator outcome, ada indikator dampak. Nek cara agama indikator input itu syarat. Nek ibadah itu ono syarate. Salat itu kan ada syaratnya. Harus sudah dewasa, merdeka.
Kalau puasa juga ada syaratnya. Indikator input itu syarat. Indikator proses itu kalau dalam bahasa agama rukun. Tata caranya. Carane sholat ngene, carane puasa ngene, carane bayar zakat gitu. Itu indikator proses. Indikator output itu hasilnya. Sholat subuh hasilnya apa? Ya kita sudah menjalankan sholat 2 rakaat dan asar 4 rakaat. Bayar zakat kita membayar beras 3 kilo. Indikator outcome itu perubahan yang terjadi dalam diri kita. Setelah ibadah itu apa? Situasi batin yang berubah. Bar sholat jadi tenang, bar zikir jadi tenang, dan seterusnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah indikator dampak. Apa perubahan yang terjadi pada diri kita setelah kita melakukan ibadah. Saya ingin cerita pengalaman saya. Saya sama Pak Ali ini kalau pulang ke Purwokerto itu suka lewat jalur selatan. Jalur selatan itu kan sepi. Jadi rata-rata orang di situ, di jalur selatan itu kalau naik sepeda motor nggak ada yang pakai helm. Yang pakai helm itu pasti naik sepeda motor yang dari Jogja mau ke Kebumen, dari Jogja. Kalau orang yang di sekitar situ, itu kalau naik sepeda motor nggak pakai helm. Nah, yang nggak pakai helm itu dari mulai yang pakai baju seksi sampai yang pakai busana muslimah, sampai yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam, sama-sama nggak pakai helm. Berarti kan ketaatan kita beribadah itu tidak mempengaruhi ketaatan kita menjalankan peraturan-peraturan di dalam kehidupan. Sing ngemplang pajak iki yo sing ora salat ngantek sing bathuke ireng yo padha-padha ngemplang pajak. Jadi artinya apa? Ibadah yang kita lakukan itu tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi apapun. Jadi saya itu perhatikan cilik, nom, tua ya di jalur selatan itu numpak motor ora nggo helm. Lanang wedok ora nggo helm. Sing wong wedok klambine medet-medet. Sampai yang jilbabnya panjang dibonceng suaminya katoke cingkrang. Bathuke wireng, jenggote dawa, ya ora nganggo helm. Berarti ketaatan kita beribadah itu tidak berpengaruh terhadap ketaatan kita di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nah, ini artinya apa? Apa ya? Kita belum menjadikan pengalaman hidup kita itu sebagai bagian dari cara kita berguru. Saya tadi mengingatkan pada teman-teman, kita harus tadi setiap atlet punya pelatih. Di dalam kehidupan kita punya pelatih. Siapa pelatih kita? Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dilatih oleh Allah dengan berbagai macam pengalaman hidup, dan harusnya pengalaman hidup kita itu akan merubah kepribadian kita. Nah, beragama itu adalah salah satu cara bagaimana kita berguru kepada Allah. Harusnya beragama, beribadah itu juga akan mempengaruhi pembentukan kepribadian kita. Orang yang tekun beribadah akan jadi semakin jujur. Orang yang tekun beribadah akan jadi semakin pekerja keras. Orang yang tekun beribadah akan jadi semakin peduli kepada orang lain. Orang yang tekun beribadah akan menjadi semakin taat kepada peraturan-peraturan, semakin taat bayar pajak, taat berlalu lintas, taat dan lain-lain. Nah, mungkin ini yang orang sering mengkritik sekularisme gitu ya. Tapi pada saat yang sama juga muncul sekularisme yang lain gitu. Orang selalu menyoroti soal sekularisme itu hubungan antara agama dengan politik. Ya. Ini sekuler ini karena memisahkan agama dengan politik. Tapi pada saat yang sama dia juga memisahkan agama dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Nek kerja bakti ning
kerja bakti ning masyarakat ki ora ono hubungane karo agama. Loh, padahal kita tahu bahwa yang namanya ibadah itu seluruh perbuatan yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Sudah berbunyi itu. Itu tandanya harus selesai saya berbicara. Jadi lalu ada hadis lain yang saya teruskan sebentar ya. Ada hadis lain yang kata-kata awalnya itu mirip. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan atasnya, maka dia dipahamkan kepadanya atas agama. Jadi ada orang yang baik itu karena dikaruniai oleh Allah pemahaman agama yang baik. Tapi yang kedua, ada orang yang baik karena Allah mendatangkan kebaikan kepadanya lewat musibah. Jadi saya bayangkan begini, ada orang yang hidupnya itu sehat, teratur, karena apa? Ya dia punya ilmu bahwa hidup itu makan harus seimbang, olahraga harus teratur, nggak boleh makan daging terlalu banyak, nggak boleh makan lemak terlalu banyak, nggak boleh makan kolesterol terlalu banyak, dan seterusnya. Karena dia dikaruniai pemahaman seperti itu, kemudian dia mengembangkan pola hidup sehat. Tapi ada orang yang mengembangkan pola hidup sehat itu setelah sakit. Jadi, wa may yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Berarti orang yang mengembangkan kepribadian yang baik karena diberi kepahaman atas agama, tapi ada orang yang mengembangkan kepribadian yang baik itu justru ketika ditimpakan kepadanya musibah. Itulah oleh karena itu di dalam surat Fussilat dikatakan wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Sesungguhnya kebaikan itu hanya dikaruniakan oleh Allah kepada satu orang yang sabar. Berarti ini adalah orang yang mendapatkan kebaikan dengan jalan musibah. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Dan kebaikan itu tidak akan dikaruniakan kecuali kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Siapa itu? Orang yang mau berbuat baik tanpa harus menunggu datangnya musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.